Untuk materi saya bukan ke kemampuan adaptasi fisiologi manusia. Karena yang bisa adaptasi fisiologis itu tidak hanya manusia sebenarnya. Semua makhluk hidup bisa punya kemampuan untuk adaptasi fisiologis. Karena terkait aktivitasnya, terkait lingkungannya. Pengertian adaptasi fisiologis sendiri adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan lewat fungsi dan kemampuan kerja daripada organ-organnya. Jadi untuk pengantar sebenarnya manusia itu punya kemampuan respon terhadap hal-hal yang terjadi kepadanya. Nah, respon tersebut adalah berupa timbal balik daripada stimulus yang didapatkan. Jadi kalau ada stimulus maka manusia merespon. Entah itu lewat secara langsung ataupun respon secara fisiologis. Nah, respon tersebut ketika stimulusnya terjadi berulang-ulang, nah, dan terus diterima, maka terjadilah adaptasi. Jadi kalau responnya baru setelah aktivitas singkat itu belum termasuk adaptasi, tapi ketika sudah jangka waktu lama itu baru menjadi sebuah adaptasi. Nah, manusia juga mempunyai sistem peringatan atau sistem warning, dan ini kemampuan yang sangat luar biasa sekali menurut saya. Nah, bayangkan ketika kita tidak punya sistem warning, contoh, saya contohkan hal kecil saja, ketika kita haus, pasti tenggorokan kita kering. Nah, tenggorokan kita kering, kemudian rasa haus itu merupakan peringatan supaya kita menambah cairan tubuh lewat proses minum. Sistem warning lain misalkan rasa sakit yang kita rasakan, nah itu memang rasa yang ditimbulkan supaya kita beristirahat atau mengistirahatkan organ tubuh termasuk otot. Bayangkan saja apabila manusia tidak memiliki rasa sakit, mungkin setelah terjadi cedera tidak ada rasa sakit yang ditimbulkan, maka kira-kira bagaimana? Ya, pasti kita akan memaksa untuk terus melakukan aktivitas, padahal kita tidak tahu bahwa sebenarnya di dalam mungkin sendi, mungkin dalam otot itu terjadi cedera. Kalau diteruskan langsung tidak ada peringatan sama sekali, kan ya penyembuhan tidak akan terjadi, atau proses penyembuhan akan terhalang karena terus dilakukan aktivitas fisik. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Untungnya kita masih diberi rasa sakit, itu harus bersyukur sebenarnya. Itu sistem warning. Nah, bahkan contoh lain yang lebih ekstrim dan ini nyata, kemampuan untuk mempertahankan diri pada saat mungkin ada benda asing yang masuk atau ingin menabrak mata kita, mungkin saat berkendara motor, nah ada hewan mau menabrak kita, itu sebenarnya sepersekian detik sebelum menyentuh mata, mata kita langsung otomatis terpejam. Cuman karena mungkin kecepatannya bendanya terlalu tinggi, kadang sampai masuk, sebenarnya mata kita itu sudah merespon langsung terpejam. Nah, contoh lagi, kalau kita ada zat-zat asing masuk yang sifatnya mungkin berbahaya, kayak virus, ketika masuk kita responnya apa? Bersin kan? Nah, itu bersin itu termasuk kemampuan warning bahwa ada sesuatu hal yang sebenarnya tidak bagus bagi tubuh masuk ke dalam rongga hidung. Nah, itu alami sekali. Nah, ini yang ketiga, respon yang terjadi secara terus-menerus dari stimulus yang ada akan mengakibatkan adaptasi. Nah, jadi kalau masih singkat, respon setelah terjadinya stimulus itu masih berupa respon, kemudian kalau itu sudah jangka waktu lama terjadi perubahan, itu yang disebut sebagai adaptasi. Nah, contoh adaptasi yang fisiologi yang terjadi dalam aktivitas fisik, contohnya adalah pembesaran massa otot. Nah, lewat aktivitas fisik, secara tidak langsung itu akan membuat kemampuan otot kita bertambah. Entah itu aktivitas fisik yang sifatnya ringan ataupun sifatnya tinggi intensitasnya. Ya otomatis menambah kekuatan, tergantung nanti sifat dari latihannya ke arah mana. Kemudian
terjadi adaptasi fisiologi pada hemoglobin. Nanti saya jelaskan. Ini contoh. Saya ambil contoh 4 saja dulu. Kemudian terjadi adaptasi pada hard motorik dan soft motorik dan sistem endokrin atau hormonal. Nah, pertama yang saya contohkan adalah pada otot. Ini bagian-bagian otot yang otot penggerak atau otot rangka. Silakan diperhatikan dulu. Nah, ini ada bagian-bagian. Nah, kalau diambil ini satu otot, contohnya bicep atau tricep gitu ya. Ini ada bagian-bagian yang semakin kecil, dalamnya semakin kecil. Nah, sampai ke tingkatnya miofibril. Nah, ini. Nah, di dalam miofibril bagian terkecil itu pun masih ada bagian lain yang terdiri dari protein-protein, yaitu aktin, miosin, tropomiosin. Nah, itu nanti yang akan yang berfungsi sebagai penggerak. Jadi proses jadinya gerak itu di situ lewat proses yang namanya sliding filamen. Dulu bagaimana proses gerakan itu terjadi. Nah, tadi kalau saya kembalikan lagi, nah ini yang terkecil di pojok kanan bawah ini ada aktin, ada miosin. Nah, proses gerakan itu sebenarnya adalah sliding filamen, saling tarik antara filamen aktin dengan miosin. Gerakannya kayak gini. Nah, kalau miosin itu kayak stick golf, kanan bawah ini. Nah, kemudian yang miosin, nah ada bulatan-bulatan warna kuning itu miosin. Nah, miosin itu tertutup. Sifatnya tertutup. Nah, ditutup oleh yang namanya tropomiosin yang warna coklat panjang. Nah, itu nanti akan terbuka, kemudian kepala miosin bisa menyentuh lubang tersebut lewat adanya energi, adanya ADP dan ATP sebaliknya ketika nanti menutup kembali akan terputus. Kalau kita perhatikan lagi, coba berikutnya ada contoh. Nah, ini ada gerakan saling tarik. Kalau ini aktin dan ini miosin, kalau perhatian tangan saya terjadi gerakan, ada gerakan halus untuk saling bertemu. Gerakan itu nanti akan gerakan itu yang disebut kontraksi. Jadi sebenarnya otot itu punya sifat hanya bisa menarik, tidak bisa mendorong. Kalau tangan kita memang bisa mendorong, tapi sebenarnya itu bukan gerakan dorongan dari otot, itu gerakan tarikan dari otot. Ada gerakan misalkan fleksi dan ekstensi, pada gerakan ke atas seperti ini adalah tarikan dari bicep. Kemudian ketika lurus kembali itu bukan dorongan dari bicep, tapi merupakan tarikan dari tricep. Jadi otot itu hanya bisa kontraksi, menarik. Sedangkan pada proses relaksasi itu dia diam. Makanya relaks itu kan diam. Dia nggak ngapa-ngapain. Dia menunggu proses tarikan dari otot lain yang tugasnya bertolak belakang dengan otot yang awal tadi. Nah, ini kalau mau detail nanti saya jelaskan. Ini ada video proses terjadinya sliding filamen. Nah, ini yang kuning sama merah ini adalah filamen aktin dan miosin pada sel otot. Untuk miofibril, pada miofibril terdapat filamen aktin dan miosin tadi. Nah, sorry. Saya ulang.
Nah, dalam proses terjadinya gerakan itu juga dipicu adanya kalsium yang dilepaskan pada sarkoplasmik retikulum atau sarkoplasm. Makanya kita sebenarnya butuh kalsium itu bukan hanya untuk menguatkan tulang, tapi juga dibutuhkan dalam proses terjadinya kontraksi otot. Makanya bagi ibu-ibu juga harus berhati-hati kalau asupan kalsium kurang, ingat apalagi yang proses terjadinya kayak menstruasi itu juga pelepasan kalsium cukup tinggi. Ini terjadi kasus tulang keropos itu banyak terjadi pada ibu-ibu atau banyak kasus pada perempuan. Karena kalsium pada tulang diambil untuk proses ini. Nah, ini terjadi gerakan menarik oleh kepala myosin. Artinya ditarik. Oke, cukup. Nah, disinilah terjadi sebenarnya proses olahraga itu adalah proses merusak. Akan tetapi itu yang benar-benar tersistem. Setiap aktivitas yang kita laksanakan pasti itu sifatnya merusak, tapi tujuannya apa? Supaya segera diperbaiki lagi. Kalau ada efek setelah kita lari kemudian ada rasa nyeri, itu memang ada kerusakan. Akan tetapi tubuh kita punya kemampuan untuk segera memperbaiki. Nah, adaptasi terjadi di situ. Yang pertama kan ketika ada rusak kemudian diperbaiki itu masih respon. Ya. Nah, respon itu dilakukan untuk apa? Nah, ketika terjadi kerusakan maka perbaikannya tidak sebanyak yang rusak tadi, akan tetapi diperbaiki lebih, ditingkatkan kemampuannya. Jadi jumlah serabut ototnya ketika terjadi trauma, ini muscle trauma atau cedera pada otot. Ini bagian dalam sekali. Semakin kecil tingkat traumanya, maka semakin cepat perbaikannya. Kan tapi kalau traumanya itu pada kelas trauma mayor, perbaikannya juga akan semakin lama. Kalau nyerinya semakin lama hilang, itu sebenarnya saran saya jangan dilakukan aktivitas fisik yang tinggi dulu. Makanya pada teori tentang ilmu kepelatihan, maksimal latihan ketika itu sifatnya agak intensitas moderate dan sampai ke intensitas tinggi, tidak sampai lebih dari 2 kali seminggu. Dan benar-benar diatur harinya, jaraknya untuk bisa perbaikan lagi bagaimana. Termasuk yang mau penelitian deskripsinya jangan sampai membuat misalkan ingin bereksperimen, membuat misalkan pengaruh antara latihan ini terhadap, nah itu apalagi subjeknya adalah siswa, kemudian dipaksakan, Pak saya penelitian mengambil waktu penelitiannya 3 bulan, oke standar. Tapi kelamaan Pak, saya jadikan 2 bulan. Nah, terus gimana? Misalkan ingin saya tingkatkan saja pertemuannya dari 2 kali seminggu menjadi 4 kali, oh enggak boleh, itu menyalahi proses. Nah ini khawatirnya di sini. Ya, dan minta diingat ini jaringan lunak atau muskuloskeletal yang cedera ini mengalami proses perbaikan dalam 4 tahap. Yaitu proses inflamasi biasanya ada radang atau pembengkakan. Langkah kedua adalah regenerasi, kemudian perbaikan. Nah, regenerasi dan perbaikan itu langkahnya terkadang agak bersamaan. Nah, fase terakhir adalah fase remodeling. Nah, remodeling ini juga sangat penting. Karena apa? Bisa jadi kalau traumanya terlalu besar atau kategori mayor, kemudian tetap dilakukan aktivitas, perbaikannya berhasil, tapi pada proses remodeling itu akan terganggu. Sehingga apa? Pemulihan yang seharusnya itu terjadi untuk meningkatkan kemampuannya, tapi justru malah merusak. Karena dia tidak bisa dikembalikan seperti semula. Terjadinya cacat kecil, itu juga berbahaya. Nah hati-hati. Hati-hati betul. Nah, kemudian bagaimana proses perbaikan seperti ini bisa dilakukan? Ya kayak gitu tapi Oke, tentunya ada yang berperan. Sifat dari serabut otot itu tidak bisa bermitosis.
dia tidak bisa membelah diri, akan tetapi lewat bantuan satelit sel satelit, dia akan ditutup lukanya. Nah, satelit sel itu termasuk bentuk protein. Aktin, miosin juga dalam bentuk protein. Ini proses regenerasi, ini yang warna hijau tadi itu adalah sel satelit. Coba diperhatikan ini pada otot paha. Ini miofibril. Nah, yang warna hijau di atas menempel ini adalah neuron untuk melepaskan impuls motorik. Ada sinyal yang diberikan sehingga terjadinya kontraksi. Perintah untuk melakukan kontraksi. Ini sel satelit sifatnya tadi yang akan menutup luka. Tentunya kita butuh banyak protein dalam perbaikan ototnya. Tadi salah satunya sebagai satelit sel tadi. Nah, ini terjadinya proses leading filament antara aktin dan miosin. Ini kategori minotrauma atau trauma kecil, ada robekan kecil. Bagaimana prosesnya ketika sel satelit memperbaiki kerusakan tersebut? Ini trauma kategori mayor, berarti yang rusak hampir semuanya. Oke, jadi gambaran ketika terjadi cedera, maka serabut pada tingkatan serabut otot akan segera diperbaiki. Yang putus-putus akan segera dibangun kembali. Nah, efeknya apa? Kemampuan tadi, responnya adalah ketika kita mendapatkan beban yang cukup tinggi atau lewat pengulangan-pengulangan yang cukup banyak, maka terjadi efek adaptasi tadi. Tubuh kita bisa merespon bahwa oh pada saat tadi ketika saya menerima beban sekian maka otot tidak mampu atau banyak sel yang terputus. Maka untuk menghadapi ke berikutnya, maka tubuh kita akan berupaya untuk meningkatkan kemampuan itu lewat apa? Ya termasuk meningkatkan ukuran serabut ototnya, nah atau yang sering disebut sebagai hipertrofi. Hipertrofi sendiri ada dua macam sebenarnya. Hipertrofi di tingkat miofibril, berarti yang serabutnya itu yang diperbesar atau pada sarkoplasmiknya yang diperbesar. Ini beda. Jadi pembesaran otot itu juga dipengaruhi itu bagaimana asupan gizi yang kita terima dan juga
jenis latihan. Ada latihan yang sengaja dibuat supaya bebannya yang ditingkatkan, lebih cepat bebannya, yang meningkat secara bertahap. Ada latihan yang sifatnya ditambah frekuensinya atau pengulangan-pengulangannya. Itu juga akan menyebabkan dua tipe dari adaptasi fisiologis tadi terhadap peningkatan ukuran otot atau hipertrofi. Kalau kita ingin meningkatkan kekuatannya sekaligus, sebenarnya ya bebannya, tapi kalau bebannya terlalu ditingkatkan drastis, tidak sistematis, malah akan merusak sel ke tingkat yang lebih besar. Efeknya jangan-jangan nanti malah itu tadi, ketika diperbaiki justru akan merusak proses remodeling yang terakhir tadi, sehingga otot tidak akan bisa kembali seperti semula malah kalau bebannya langsung. Dan ada yang tidak ngerti cara latihan, kemudian supaya lebih besar ototnya berarti bebannya harus ditambah. Nah, itu harus tahu dulu bagaimana caranya. Enggak gitu juga gitu. Nah, yang berikutnya adalah adaptasi yang terjadi pada darah. Nah, salah satu adaptasi yang kemampuan adaptasi manusia adalah bisa meningkatkan hemoglobin. Kapan ini terjadi? Hemoglobin dapat meningkat ketika adanya aktivitas fisik karena kebutuhan oksigen yang sangat besar. Nah, efek ini bisa ditingkatkan efeknya. Biasanya kalau atlet kayak timnas itu sekali dibawa ke latihan ke dataran tinggi, ke gunung, kayak sering kan ke Batu gitu, untuk latihan di sana. Karena apa? Suplai oksigen di dataran tinggi itu kan rendah, kadar oksigennya rendah. Ketika kadar oksigen rendah, maka tubuh akan punya kemampuan untuk beradaptasi. Gimana caranya dengan suplai oksigen yang rendah tersebut, kebutuhan oksigen terhadap tubuh kita itu tetap terjaga, tetap terpenuhi. Nah, mau nggak mau dengan oksigen tipis, tapi kebutuhan oksigen kita yang tetap, bahkan kadang lebih tinggi karena bentuk latihannya. Solusinya satu, memperbanyak zat pengangkutnya. Jadi darah itu sebenarnya sebagai zat pengangkut, toh. Ya kalau plasma mengangkut sari-sari makanan, kalau keping darah itu terhadap homeostasis, atau kalau ada penyakit kalau ada cedera kayak tadi itu menutup luka-luka yang tadi itu, kemudian sel darah merah. Nah, sel darah merah ini, di sel darah merah ini terdapat yang namanya hemoglobin. Hemoglobin itu sebagai pengikat oksigen. Nah, hemoglobinnya ini yang diperbanyak. Supaya apa? Dengan kondisi yang oksigen yang mungkin terbatas, diikat kemudian diarahkan untuk melakukan metabolisme. Makanya betul sekali kalau ada timnas atau klub tertentu kemudian sesekali diajak latihan ke dataran tinggi. Tujuannya apa? Supaya mereka tertekan. Kalau tertekan nanti kan itu tadi efeknya ya, hemoglobin diperbanyak. Efeknya harapannya ketika nanti turun pada lapangan di dataran rendah dengan suplai yang cukup, pengangkutnya lebih banyak, maka enjoy. Kemampuan VO2 max-nya akan meningkat. Karena kemampuan pengikatan oksigennya juga semakin banyak, daya ikatnya semakin banyak. Ini ada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan. Nah, pada sel darah merah atau eritrosit terdapat senyawa hemoglobin Hb yang tadi. Oh, ini pendukung yang berfungsi mengikat dan menyalurkan gas-gas pernafasan baik oksigen maupun karbon dioksida. Ini menurut Sujono 988. Hemoglobin berasal dari kata globin protein dan heme. Heme adalah suatu senyawa lingkar yang bernama porfirin. Bagian pusatnya ditempati logam besi. Ya, memang ada besinya. Ini salah satu pembentuk darah adalah zat besi. Kandungan hemoglobin normal rata-rata dalam darah adalah 16 gram per desiliter atau per 100 mili pada pria dan 14 gram per desiliter pada wanita. Ini pada orang yang aktivitasnya wajar-wajar saja, kayak seperti biasanya itulah.
bukan atlet. Kalau atlet biasanya bisa meningkat hemoglobinnya sampai 19, 20, 21, 22. Ini perlu juga tes kadar hemoglobin karena nanti ya hemoglobin itu sebanding lurus dengan VO2 max. Ketahanan fisiknya akan semakin bagus kalau hemoglobinnya semakin banyak. Yang lain yang hemoglobinnya standar sekitar 14-15 itu jalan, biasa berjalan saja, dia lari kemudian ngos-ngosan. Nah, ngos-ngosan itu karena tadi itu kembalikan ke yang pengantar yang tadi itu adalah apa? Sistem warning toh, peringatan bahwa kita memang butuh oksigen lebih. Aktivitasnya lebih tinggi, jadi kita efeknya itu tadi ngos-ngosan. Supaya kita apa? Menarik udara lebih banyak yang dibutuhkan oksigennya. Karbon nanti dibuang. Itu salah satu yang di pengantarnya tadi. Nah, yang lain itu makanya beda. Pak, saya jenengan lari ya kemana-mana ke lapangan biasa olahraga kok enjoy saja. Sedangkan saya naik tangga saja sudah ngos-ngosan, itu kenapa Pak? Ya terjawab di situ akhirnya. Gitu. Karena hemoglobinnya beda gitu. Nah, bagaimanapun kondisinya meskipun ada perlakuan latihan yang dilakukan ketika penerapannya sama, kadar HB antara laki-laki dan perempuan pasti berbeda. Kecuali si laki-laki dia aktivitas biasa, sedangkan si perempuan dia olahraga terus, nah itu bisa kondisi nanti hemoglobinnya akan lebih tinggi daripada laki-laki. Ya. Penelitiannya relevan, ini tahun 2013 oleh Saifun Anwar. Kadar hemoglobin dan konsumsi oksigen maksimal atau VO2 max siswa SMAN 1 Pamotan Kabupaten Rembang. Ini juga meneliti korelasinya bagaimana. Ternyata memang ada hubungan. Ya. Ini juga sama. Relationship between change hemoglobin mass and maximal oxygen uptake, penyerapan oksigen maksimal. Pada after hypoxic exposure yang tadi itu penerapan apa? Ditekan kondisinya pada tekanan yang rendah. Maksudnya yang tadi itu dilatih untuk dibawa ke dataran yang tinggi. Termasuk stres juga kalau kita dilatih di dataran tinggi yang oksigennya rendah itu termasuk stres yang kita terima. Itu memang tekanan. Kemudian korelasi kadar hemoglobin dengan kapasitas aerobik maksimal atlet sepak bola adolescent. Ini oleh Prima dan Setia Karnawijaya. Sudah ada penelitian. Ini hasil penelitiannya. Tak kembalikan. Daya tahan atlet yang terus dilatih dapat mengembangkan konsumsi oksigen sehingga kapasitas aerobik maksimal atau VO2 max atlet akan meningkat, terutama pada subjek yang belum terlatih, yang menunjukkan peningkatan sebesar 20% atau lebih setelah berlatih selama 6 bulan. Ini bukan atlet atau atlet yang baru melakukan latihan kemudian dilatih selama 6 bulan efeknya langsung 20%. Pak, nanti kalau dilatih lagi dengan beban yang sama apa langsung meningkat 20% jadi 40%? Ya tidak. Ini peningkatannya akan semakin sedikit-sedikit sih, tapi terus meningkat. Nah, itu terkait dengan adaptasi fisiologis tentang penyerapan oksigen. Jadi kalau kita ingin memperoleh atlet, sebenarnya atlet itu bukan nemu, atlet itu harus dibentuk. Itu juga pernah disampaikan dari KONI Kabupaten Gianyar itu untuk jadi atlet Pak minimal itu habisnya ya sekian. Kaitannya dengan finansial, yang perlu biaya sekian juta minimal untuk jadi atlet. Kalau atlet yang nemu itu kan sebenarnya potensi. Ya mungkin karena kondisi lingkungan tadi dia terbiasa dengan aktivitasnya apa, mungkin yang tadi itu kondisinya mungkin dia biasa dataran tinggi, ya. Kalau memang berpotensi, ya segera dibentuk. Kemudian adaptasi berikutnya adalah hard motorik dan soft motorik. Nah, ini terkait dengan kemampuan kita untuk bergerak. Kita manusia punya kemampuan hard motorik dan soft motorik. Kalau hard motorik kita jalan itu hard motorik, tapi kalau soft motorik kan kemampuan yang lebih halus yang melibatkan otot-otot yang kecil atau halus. Contohnya menendang itu kan
hard. Tapi mengira-ngira supaya tendangannya itu tepat itu soft. Menggiring bola untuk melewati kun itu melibatkan hard motorik dan soft motorik. Karena kemampuan kalau soft motoriknya juga kurang, nyetop bolanya bisa lepas, ya segera membelokkan bola juga lepas. Termasuk ini saya contohkan dribbling 2 bola langsung pada permainan bola basket. Kalau nggak terbiasa kan ya nggak bisa. Ya, kaitannya dengan adaptasi bagaimana? Nah, aktivitas itu akan kita lakukan. Kemampuan untuk menguasai contoh yang tadi mendribbling bola atau passing dalam permainan bola voli atau apapun jenis olahraganya. Itu bisa kita kuasai kan adanya pengulangan-pengulangan. Kita harus tahu dulu bagaimana proses kemampuan itu dapat tersimpan dalam diri kita. Itu kaitannya dengan apa? Dengan memori. Memori dalam otak. Ada short term memory dan long term memory. Nah, sebelum ini diketahui bagaimana proses mengingatnya, kita harus tahu dulu ingatan itu terbentuk itu bagaimana. Nah, ini sel otak, neuron, sel saraf. Ini juga bisa di-play. Diperhatikan bahwa itu sel saraf sebenarnya dia oleh impuls itu ada aliran-aliran. Itu bahkan ukurannya adalah 100 mikrometer, kecil sekali, sudah diperbesar sekian kali. Jadi ada sinyal-sinyal listrik yang ada di situ. Nah, ikatan di mana sekarang? Maaf untuk Bapak host, mungkin ada suara-suara. Mungkin bisa di-mute dulu. Nah, itu kan saraf. Nah, terus ingatan itu bagaimana? Di mana tempat terjadinya ingatan? Perlu kita ketahui bahwa memori itu tidak hanya di otak. Contoh memori yang buatan manusia itu kayak flash disk, itu kan juga diciptakan, misalnya dulu pertama kali adanya sekitar kapasitas 16 MB, meningkat menjadi 32. Terus sehingga ukurannya menjadi giga dan seterusnya. Akan tetapi kan kemungkinan terjadi peningkatan tidak ada di situ. Bahkan kalau flash disk misalkan kita beli 16 giga, tidak sebesar 16 giga ketika digunakan. Di bawahnya pasti. Mungkin kemakan sistem. Untuk meningkat tidak bisa. Sedangkan memori juga sebenarnya sama. Otak kita juga seperti itu. Mampu menyimpan, akan tetapi potensinya bisa meningkat terus. Daya ingat kita sebenarnya bisa meningkat terus. Ketika terjadi ingatan mirip dengan tumbuhan melata atau tumbuhan yang melilit tumbuhan lain itu. Setiap terjadi satu ingatan maka terjadi lilitan baru atau sambungan dari sel saraf yang baru. Tidak hanya satu, bisa jadi 2, 3 dan lebih banyak saraf. Makanya ketika kita berlatih pertama kali atau menemukan hal pertama kali, mengenal hal baru pertama kali, maka terjadi sambungan sel saraf yang baru. Nah, kalau ingatan itu tidak sering digunakan, nah, dia akan merenggang. Nah, ingatan terjadi pada sinapnya, pada sambungan antar sel, itu namanya sinap. Makanya dalam latihan, dalam pembelajaran sekalipun, itu perlu untuk mengadaptasi. Supaya apa? Kemampuan itu terekam dalam diri kita dan bisa kita kuasai harus lewat proses pengulangan dan pengulangan drill. Supaya apa? Ingatannya semakin kuat dan semakin kuat menjadi ingatan jangka panjang. Kalau hanya ketemu sekali atau latihan sekali itu hanya apa? Yang short term memory tadi, ingatan jangka pendek. Akan tetapi hati-hati juga, itu juga sudah ada yang penelitian yang menyampaikan bahwa pada usia balita
Ketika otak ini masih punya masih punya potensi untuk berkembang, selnya menjadi semakin banyak, pada masa emas pertumbuhan otaknya, jangan sampai diberikan beban berlebih, contoh membaca, menulis, dan berhitung. Calistung itu sebenarnya nggak boleh. Karena apa? Kalau sifatnya ingatan itu konkret, bukan abstrak, diberikan kepada anak, efeknya apa? Nah, sel-sel otak itu akan mengeras sebelum waktunya. Seharusnya misalkan ini tak ibaratkan sebagai flash disk, seharusnya ketika dilahirkan 16 giga pada usia sekian bisa menjadi 32 giga dan seterusnya. Justru nanti akan memperlambat proses peningkatan tersebut karena otak akan bertambah sel neuronnya. Yang seharusnya di usia 20 tahun bisa menjadi sekian, itu paling karena proses tekanan yang berat tersebut karena sifatnya konkret, justru malah memperlambat. Makanya jangan kaget nanti kalau ada, waduh anak saya sudah bisa baca duluan daripada anaknya tetangga. Belum tentu nanti dewasanya kemampuan ingatannya lebih bagus. Jangan-jangan malah kemampuannya dalam hal akademik, entah itu motoriknya akan disalib gitu loh. Selamat tinggal yang sudah bisa baca duluan. Nah, gitu nanti. Mengkhawatirkan itu. Cuman kan sekarang masalahnya ketika masuk di SD kan juga harus ada tes baca, tulis, dan berhitung. Saya juga nggak setuju dengan itu sebenarnya. Itu penting. Ya. Nah, efeknya juga pada anak-anak kalau dikagetkan pada balita itu nggak boleh. Karena pada saat proses dikagetkan, misalkan ingin anaknya supaya ketawa di cilukba gitu, sebenarnya enggak apa-apa kalau hanya sekedar cilukba ketawa. Tapi kalau sampai cilukba kemudian sampai terjadi hentakan, nah itu ratusan bahkan ribuan sambungan sarafnya terputus. Itu juga akan mempengaruhi daya ingatnya nanti ke depan. Hati-hati itu pada anak. Ini juga, ini asli bukan animasi ya. Itu juga dipercepat videonya terjadi sambungan-sambungan antar neuron. Nah, sambungan itu membentuk ingatan seperti itu. Tapi kerja otak tidak hanya mengingat, kan juga di situ ada kerja sensorik dan juga kerja motorik, itu kerja bersamaan. Gitu loh. Nah, sel saraf tidak hanya bisa bertambah, tapi juga bisa berkurang. Dengan adanya apa? Mungkin efek radikal bebas atau mungkin crash. Ya, memang dia waktunya untuk diregenerasi, mati. Dia akan bisa bunuh diri. Dia membunuh dirinya sendiri. Ya termasuk ketika punya orang tua mungkin sudah sepuh, ya harus bersabar. Kadang fenomena orang tua kalau sudah sepuh, sudah tua itu menjadi kembali seperti anak-anak ya karena itu sel sarafnya sudah banyak yang neuronnya sudah banyak yang aus, sudah banyak yang dimatikan. Hanya bisa mengingat yang sifatnya long term memory ingatan jangka panjang saja yang paling sering dilakukan kalau ada efek kepikunan. Tapi ada juga orang tua yang bisa mempertahankan kemampuan otaknya sampai usia sangat tua sekali masih ingat terus itu masih ada. Itu bagi yang contohnya parah ya, yang ada kepikunan itu banyak sel sarafnya yang sifatnya itu sambungan-sambungan yang tidak perlu atau sambungan-sambungan yang masih ringan, belum menjadi ingatan yang kuat, itu akan aus, akan putus atau sifatnya hanya renggang saja. Itu proses terjadinya ingatan. Jadi ingatan itu harus kita latih. Kalau nggak sering digunakan, ya nggak bisa mengingat, termasuk secara tadi kemampuan akademik, ya afektif, psikomotor, itu harus psikomotor juga sangat peran di sini. Ingatan itu terbentuk bagaimana? Tidak hanya kognitif yang bisa direkam di sini, tapi juga psikomotor. Ini contoh bentuk neuron. Nah, itu sambungannya banyak. Itu hanya sebagian kecil dari isi otak kita.
Nah, yang berikutnya tentang sistem hormonal. Nah, tubuh kita bisa bergerak, bisa beraktivitas itu tidak lepas dari bantuan dari hormon. Hormon itu sebagai pengatur di dalam tubuh kita. Nah, itu juga dipengaruhi oleh gaya hidup. Contohnya gaya hidup apa? Hidup itu nggak cukup kalau nggak pakai gaya. Gitu. Saya contohkan misalkan konsumsi kopi. Apakah kopi itu baik atau nggak baik, Pak? Komentarnya silakan Anda putuskan sendiri. Nah, sebenarnya zat-zat yang masuk dalam tubuh kita itu sudah ada, kayak kafein itu sudah ada dalam tubuh kita. Sifatnya saja hormon ini sudah kalau kita punya perasaan ngantuk memang harus istirahat untuk tidur. Nah, kita enggak dilawan pakai kafein. Sifatnya kafein tadi menghalangi sampainya neurotransmitter pada sinap, penyampaiannya pada presinap kepada postsinap pada sambungan antar sel tadi itu terhalang di situ sehingga apa kita tetap terpicu untuk beraktivitas itu. Tapi ya tergantung kadar kafeinnya berapa. Pak, saya minum kopi tapi kok tetap ngantuk. Ya, dilihat kopinya kopi apa itu. Obat-obatan juga. Kita punya hormon namanya endorfin, kortisol. Nah, itu juga fungsinya dua hormon yang sangat penting. Kalau endorfin itu endokrinosmorfin. Tahu morfin apa tidak? Morfin. Morfin paham? Yang sering mungkin ada mafia tertangkap karena mengedarkan morfin dan lain-lain. Nah, morfin itu sebenarnya obat untuk zat yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit. Akan tetapi disalahgunakan. Hanya orang yang berwenang saja atau pihak medis atau mungkin kayak pihak militer yang berhak menggunakannya untuk apa mengurangi rasa sakit mungkin saat tertembak diperlukan. Kita yang tidak berhak kan pasal KUHP yang menjeratkan bukan karena mengkonsumsi tapi penyalahgunaan. Memang kita menyalahgunakan itu. Obat-obatan. Endokrinosmorfin itu sudah ada. Endorfin yang di materi pertama Pak Afid itu disebutkan apa? Hormon cinta, hormon senang, membuat kita senang. Ya, contoh kita berdekatan dengan lain jenis, nah, itu ada efek agak senang. Nah, kita mau tidur, endorfin diekspresi, nah kita akhirnya agak mengantuk. Nah, kalau sudah senang kayak gitu, nah lawannya kortisol itu sifatnya sama dengan kafein tadi. Efeknya bagaimana? Kalau kita sering mengkonsumsi kayak jenis-jenis obat yang kayak gitu membuat kita senang, ya psikotropik lah, kayak jenis narkoba dan itu kalau sering masuk dalam tubuh kita, adaptasi fisiologis yang merespon ekspresi hormon dalam tubuh kita yang secara alami itu akan berkurang. Karena apa? Kita terbiasa mendapat kita sifatnya apa? Kalau orang sudah terlanjur kena narkoba kan gitu, dia itu panik, ya gampang panik, gampang takut sama orang. Dia hormon cintanya dia, hormon senangnya dia dalam tubuh dia nggak mau produksi, kebiasaan mendapatkan dari luar. Nah, sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita, nggak usah dibantu. Gitu. Ya tergantung tadi pola hidup. Gitu. Malam seharusnya endorfin itu banyak kita untuk beristirahat, kita lawan dengan kopi, ya begadang. Itu efeknya terjadi pergeseran. Jarum kerja. Lawan lagi dengan kopi. Kalau sudah ada seperti itu segera stop, berhenti.
hati. Paling ngopi Pak, saya juga ngopi itu bukan kebutuhan tubuhnya. Ya, kalau itu sifatnya jangan dulu dikasih secara udah ya kan kita punya imun kok, kita punya ketahanan tubuh. Yang tadi itu saya jelaskan. Nah, lanjut, kurang sebentar lagi sudah hilang. Dah. Nah, kemudian yang pengaruh lagi adalah aktivitas fisik, dan tentunya aktivitas itu juga mempengaruhi kinerja secara hormonal. Kemudian psikologis. Psikologis itu juga berperan dalam pengaturan tubuh kita. Imunitas kita juga dipengaruhi oleh psikologis. Ya, kita harus percaya kalau ingin mengkonsumsi obat bahwa obat itu benar-benar bisa menyembuhkan. Kalau kita nggak percaya, jangan minum obat. Ya, kembalikan semua pada diri kita. Kalau kita yakin, misalkan minum obat ini menyembuhkan, ya sudah diminum. Tapi kalau nggak percaya bahwa obat itu tidak menyembuhkan, jangan diminum. Itu juga mempengaruhi secara psikologis nanti. Oke, saya kira itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Waktunya juga terbatas. Nanti kalau memungkinkan saya sambung di sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator Bapak Nur Khalid Setiawan. Oke, terima kasih Pak Ali terkait dengan materi yang sudah dipaparkan. Kayaknya ini teman-teman juga banyak mendapatkan pengetahuan baru ini dari presentasinya Pak Ali.